bersama 101,7 FM Radio Suara Kota Probolinggo. Sarana hiburan dan informasi 101,7 Radio Suara Kota Probolinggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mitra Suara Kota. Kembali Dewa menemani Mitra Suara Kota di siang hari ini di program acara Pendas 1 Jam Mengudara, Pendidikan Dasar 1 Jam Mengudara bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo. Nah Mitra, bagaimana kabar hari ini? Terutama Dewa ingin menyapa dengan adik-adik yang sudah stay tune di Radio Suara Kota sudah dari tadi ya, mungkin standby-nya ya. Ada juga yang stay tune, monggo Dewa persilakan juga bisa bergabung di Facebook. Facebooknya alamatnya di Suara Kota _Probolinggo ya Mitra ya. Suara Kotanya digabung tanpa spasi _Probolinggo, ataupun di YouTube-nya Suara Kota. Silakan bisa dicek juga, sudah live kita di sana di Suara Kota TV tanpa spasi ya, langsung digabung dan jangan lupa di-subscribe ya pastinya ya. Dan Mitra Suara Kota, di Pendas 1 Jam Mengudara ini kita akan menyiarkan sampai 1 jam ke depan, sampai jam 2 nanti. Silakan nanti Mitra ataupun adik-adik yang ada di rumah bisa bergabung untuk join di komen Facebook, komennya YouTube, atau di WhatsApp di 081336460000, atau juga di line telepon 0335427772 ya gitu ya, betul ya nomornya Mitra ya. Nah Mitra, izin saya sapa nih guru-guru yang luar biasa, guru-guru dari MG ya Bu ya, apa ya? MGMP Pendidikan Agama Islam. Nah, sudah hadir di tengah-tengah studio Suara Kota. Izin saya sapa satu persatu berdasarkan absen ya Bu ya ini ya. Selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum Bapak Nur Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin panggil dengan Pak Rahmat atau Pak Nur ini? Pak Nur. Pak Nur ya Pak ya. Sehat Bapak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat. Sehat dan bugar. Sehat dan bugar. Alhamdulillah. Berikutnya izin saya sapa guru berikutnya Pak Saiful Umam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut berikutnya ada, nah ini Mbak Ibu Lailatul. Iya. Ibu Lailatul, boleh say hello Ibu dengan teman-teman juga, dengan adik-adik di layar kami. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Miftahul Jan, Ibu Miftahul Jannah. Ibu Miftahulnya ada di belakang, nanti bisa bergabung ya Bu ya. Sama ada 2 siswa-siswi, ada 2 siswi yang hadir di sini. Izin saya sapa juga. Ada Adik Dela. Iya. Ya, Adik Dela ada suaranya. Nanti juga akan bergabung dengan Adik Thoyibah Iliyah. Nah, siap, nanti bisa bergabung juga dengan Mitra Suara Kota di rumah. Monggo bisa bergabung di WhatsApp, di YouTube, di Facebook maupun line telepon. Monggo Ibu Lailatul, Ibu Laila mungkin ya Bu? Iya. Monggo Ibu Laila bisa memandu program Pendas 1 Jam Mengudara ini, Pendidikan Agama Islam, temanya nilai keikhlasan di masa pandemi. Silakan Ibu. Ya, terima kasih kepada Mas Dewa yang sudah memberikan waktunya dalam acara Pendas 1 Jam Mengudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Suara Kota Probolinggo dan para pemirsa FB Suara Kota, dan juga adik-adik siswa-siswi SMP maupun MTS kelas 7, 8 maupun kelas 9. Pada kesempatan kali ini, kami dari tim MGMP Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti akan membahas tentang nilai keikhlasan di masa pandemi. Ikhlas. Kita sudah sering sekali ya mendengar kata ikhlas. Tetapi apakah selama ini kita sudah memahami arti ikhlas yang sebenarnya? Dan seberapa pentingnya ikhlas dalam kehidupan kita? Untuk pembahasan ini akan dikupas bersama para narasumber kita yang keren-keren dan hebat, yaitu diantaranya Bapak Nur Rahmat MPDI. Selamat siang Bapak. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau
Beliau adalah guru pendidikan agama Islam dari SMP Negeri 4 Kota Probolinggo. Dan selanjutnya ada Bapak Saiful Umam, SPDI. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Beliau adalah guru PAI SMP Negeri 6 Kota Probolinggo. Dan juga ada Ibu Miftahul Jannah MPDI. Selamat siang Ibu. Beliau adalah guru PAI dari SMP Negeri 6 Kota Probolinggo. Dan juga bersama adik-adik dari SMP Negeri 4, yaitu adik Thayyibah Ilyah. Selamat siang. Dan juga adik Dela Dwi Puspitaning Tias. Baiklah, langsung saja. Untuk materi yang pertama kita akan membahas tentang apa itu arti keikhlasan dan bentuk keikhlasan seperti apa, beserta apa saja sih yang menyebabkan kita menjadi seseorang yang tidak ikhlas. Nah, adik-adik, mari kita dengarkan dengan pemateri kita yang pertama, yaitu Bapak Nur Rahmat MPDI dari SMP Negeri 4 Kota Probolinggo. Monggo silakan Bapak. Terima kasih Ibu Moderator yang telah memberikan waktu bagi kami untuk menjelaskan sekelumit tentang ikhlas. Jadi ikhlas ini berasal dari 3 kata, yaitu kha, lam, dan shad. Dan ikhlas ini fi'il madhinna, yaitu akhlasa yukhlisu, yang artinya memurnikan atau membersihkan, sebagaimana yang terdapat dalam kitab Al-Hikam. Dijelaskan di sana, al-a'malu suratun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlas fiha. Jadi setiap amal perbuatan seseorang itu bagaikan tubuh, bagaikan jasad yang tegak berdiri, dan ruhnya adalah ikhlas yang ada di dalamnya. Maka amal-amal seseorang jika tidak ada keikhlasan di dalamnya sama dengan jasad tanpa ruh. Berarti seperti Jadi, orang meninggal gitu ya? Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya dan tidak bisa apa-apa. Tidak berguna. Maka dari itu setiap apa yang kita laksanakan, setiap apa yang kita kerjakan, jangan lupa selalu diniati dengan keikhlasan. Apa sih itu keikhlasan? Seperti tadi yang sudah kami sampaikan, bahwasanya keikhlasan itu adalah memurnikan hati kita agar tidak bercampur dengan niatan-niatan yang lain, dengan harapan-harapan yang lain. Harapannya hanya satu, yaitu mencari ridho Allah. Jadi orang yang ikhlas itu bukan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Suara Kota Probolinggo karena telah mengadakan kegiatan 1 jam mengudara. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada guru SMP Negeri 4 karena sudah memberikan kepercayaan kepada saya dan teman saya. Jadi pengalaman yang saya alami ini sudah terjadi cukup lama, yaitu saat saya masih duduk di bangku SD. Saat itu saya dengan teman-teman kelas saya sedang pergi ke kolam renang untuk melakukan ujian praktek. Kami berangkat bersama-sama menggunakan mobil yang sudah disiapkan oleh guru kami. Dan sesampainya di sana kami pun segera melakukan ujian praktek yang sudah disiapkan sebelumnya. Semuanya berjalan dengan lancar sampai pada saat saya tiba di sekolah, saya baru menyadari bahwa HP saya hilang. Padahal saat dalam perjalanan pulang, HP saya masih ada dengan saya. Akhirnya saya kembali lagi ke sekolah dan saya menanyakan hal ini ke guru, satpam,
juga memeriksa mobil yang tadi kami pakai untuk pergi ke kolam renang, dan mencari di lingkungan sekitar sekolah. Tetapi hasilnya nihil. Lalu saya ngerasa kecewa, kesal, sedih juga karena semuanya kan pasti tahu kalau kehilangan HP itu nggak bisa apa-apa gitu, nggak bisa buka sosmed dan lain sebagainya. Karena HP itu sekarang sudah menjadi suatu kebutuhan yang utama ya untuk anak-anak sekarang. Ya. Lanjut. Iya, lalu saya mau tanya ini Pak, apakah yang saya lakukan dengan mengeluh tadi merupakan bentuk keikhlasan? Dan apa sih sebenarnya ikhlas itu? Lalu apa saja bentuk-bentuknya ya Pak? Oke, terima kasih ya Dek Dela. Ini ceritanya pengalaman dari adik Dela ini adalah dia pada saat bepergian atau pada saat melakukan uji praktek, setelah selesai dia kehilangan handphone atau HP. Nah, setelah dia berusaha mencarinya dengan di sekolah dan seterusnya, dia tidak menemukannya alias nihil. Jadi kemudian dia merasa kecewa. Nah, apakah dengan dia kecewa ini merupakan bentuk sebuah ikhlasan? Apakah dia itu merupakan orang yang ikhlas atau tidak? Dan bagaimana bentuk-bentuk ikhlasan itu? Mungkin bisa dijawab oleh bisa Bapak Nur Rahmat ataupun Bapak Saiful Umam. Dipersilahkan. Terima kasih. Mungkin kami bisa menjawabnya sebisa mungkin. Untuk kasus pada anakku Dela ini mungkin juga terjadi pada yang lainnya, pada anak-anak yang lainnya. Nah, ini merupakan kasus yang sudah umum terjadi ketika seseorang kehilangan sesuatu, ia merasa bersedih, ia merasa tidak nyaman. Nah, ini sebuah keumuman bagi seluruh, mungkin bagi para pendengar atau pemirsa juga telah atau pernah mengalami seperti ini. Baiklah, Imam Ghazali dalam kitab Raudhatut Thalibin membagi ikhlas itu ada dua macam, ada dua jenis. Yang pertama ikhlas dalam beramal, dan yang kedua ikhlas dalam mencari pahala. Yang pertama ikhlas dalam beramal, yaitu kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah dan mengagungkan urusannya serta menjawab seruan-seruannya. Dan kebalikan dari keikhlasan ini adalah kemunafikan. Dan ini biasanya terjadi ketika kita beribadah kepada Allah, yaitu hablum minallah. Ya, dari segi hablum minallah, bagaimana sih orang yang ikhlas itu? Orang yang ikhlas itu adalah ketika ia melaksanakan ibadah kepada Allah, baik itu sholat, puasa, haji, mereka melaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin. Jadi ketika ia sholat, maka ia berusaha untuk khusyuk, sekhusyuk mungkin. Ketika ia puasa, ia berusaha untuk menjalankan puasanya sebaik-baik mungkin. Nah, inilah orang yang dikatakan ikhlas. Jadi dia tidak hanya melaksanakan ibadahnya ala kadarnya, hanya sekedar gugur kewajiban, dan itu belum termasuk orang yang ikhlas. Jadi orang yang ikhlas itu maksimal dia berusaha untuk mempersembahkan ibadahnya kepada Allah secara maksimal. Ini. Kemudian yang kedua, ikhlas dalam mencari pahala. Ikhlas dalam mencari pahala ini
hakikatnya kepada Allah, tetapi pada pelaksanaannya ini adalah kepada manusia, kepada sesama makhluk, atau hablum minan nas. Ya. Ini, jadi segala sesuatu yang berkenaan dengan sesama, baik itu dengan tetangga, dengan teman, dengan kerabat, ini dilaksanakan tujuannya hanya ingin mencari ridho Allah. Ia menolong tetangganya yang kesusahan, ini juga niatnya hanya mencari ridho Allah, tidak yang lain. Ketika niatnya itu bercampur dengan yang lain, misalnya ingin dipuji, maka keikhlasannya itu sudah hilang. Ini ikhlas, bentuk keikhlasan yang kedua, yaitu hablum minan nas. Ini. Kemudian, kenapa sih kita ini kok sulit untuk beramal dengan ikhlas, untuk melaksanakan sesuatu dengan ikhlas? Ini ada beberapa penyebabnya. Yang pertama, manusia itu pada dasarnya suka dipuji, suka pada pujian, sehingga segala sesuatunya ingin didengar orang lain, kemudian dipuji. Nah ini, maka orang yang seperti ini sulit untuk berbuat ikhlas. Yang kedua, tabiat manusia itu hubbud dunia, tamak, serakah. Ketika ia punya uang, tidak mau menginfakkan. Mungkin punya uang banyak, tapi infaknya kecil. Dia punya 1 juta, diinfakkan cuma 1.000 atau 2.000 atau 10.000. Nah ini, apakah ini ikhlas? Ketika dia punya uang banyak, infaknya cuma sedikit, belum. Jadi keikhlasan tidak minimalis, tapi keikhlasan itu adalah maksimalis. Karena apa? Karena yang kita persembahkan amal ini memang itu kita persembahkan untuk kotak amal misalnya, tapi hakikatnya ini adalah untuk Allah. Amal kita ini untuk Allah karena niatnya hanya untuk mencari ridho Allah. Apakah kita beramal untuk Allah hanya sekedarnya? Sedangkan kita ketika mencintai seseorang, kita berikan hadiah semaksimal mungkin, seindah mungkin, seistimewa mungkin. Apa iya kita punya sesuatu kita hadiahkan kepada Allah hanya ala kadarnya? Ini Allah pernah berfirman dalam hadis qudsi, innallaha ahabba abdan idza amila ayyudkinahu. Allah itu senang kepada hambanya ketika ia melakukan sesuatu secara maksimalis, secara sungguh-sungguh. Ini. Nah, orang yang beramal kok minimalis. Nah, ini apakah ikhlas? Ini bisa kita bandingkan dengan seseorang yang mencintai orang lain. Nah, ini. Maka Allah memang berfirman di sana, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian cinta sekali dengan harta dunia dengan kecintaan yang luar biasa. Mungkin ini bisa menjawab dari pertanyaan adik Dela tadi. Apakah kecintaan kita dengan HP kita ini melebihi kecintaan kepada Allah? Nah ini memang tabiat manusia, hubbud dunia, cinta dunia. Ini. Dan yang ketiga adalah tabiat manusia pada umumnya tidak suka dicela. Dia kalau dicela pasti marah. Nah ini
Ini yang membuat kita sulit ikhlas. Kita tidak mau dicela orang lain. Mungkin kita dipuji tidak bangga, tapi ketika kita dicela kita akan marah. Nah, ini juga yang membuat keikhlasan itu hilang dari amal-amal kita. Maka dari itu para pendengar dan adik-adik sekalian serta pemirsa yang ada di tempat ini, mari kita senantiasa untuk belajar untuk berbuat ikhlas. Mungkin ini dari kami, bisa kita lanjut setelah ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Nur Rahmat. Jadi ini jawaban dari Bapak Nur Rahmat bahwa yang dilakukan adik Dela adalah merupakan sebuah bentuk ketidakikhlasan, berarti ya, karena dia merasa hubbud dunya atau cinta terhadap handphonenya, makanya dia merasa kecewa dengan kehilangan seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi atau mungkin bisa menceritakan pengalaman-pengalamannya lagi? Ya, ini saya punya satu pertanyaan. Bagaimana sih ciri-ciri orang yang ikhlas itu, Pak? Oke, ini Adik Dela menanyakan kembali. Tadi dijelaskan bahwa dia melakukan kekecewaan itu adalah merupakan bentuk ketidakikhlasan karena dia merasa hubbud dunyanya. Lah, sekarang pertanyaannya Adik Dela adalah bagaimana sih ciri-cirinya orang yang ikhlas itu seperti apa dan bagaimana manfaatnya juga. Oke, mungkin bisa disampaikan oleh narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Saiful Umam SPDI, Guru PAI dan Budi Pekerti dari SMP Negeri 6 Kota Probolinggo. Monggo disilakan Bapak. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Ibu Moderator. Sebelum kita membahas tentang ciri-ciri orang ikhlas itu seperti apa, kita harus terlebih dahulu mengetahui bahwa ikhlas dan niat itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena niat menjadi indikasi orang itu ikhlas atau tidak. Tergantung niat berarti. Tergantung niat. Makanya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Nur Rahmat, semua ya tergantung niatnya. Oleh karena itu, sebenarnya agama telah mengingatkan kita supaya ketika kita beribadah, berbuat amal yang soleh, amal yang baik, itu harus diniati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu bukti, contoh ketika kita sholat, dalam lafadz niat sholat, itu pasti terakhirnya ada lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ketika ibadah wudhu, itu juga ada lillahi ta'ala. Puasa, niatnya juga di akhir ada lillahi ta'ala. Itu agama ingin mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita beribadah melakukan sesuatu harus lillahi ta'ala. Jadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain. Jadi itu, makanya antara niat dan keikhlasan itu tidak bisa dipisahkan. Jadi itu. Selanjutnya, ciri-ciri orang ikhlas. Juga ini perlu diketahui bahwa ketika kita sudah tahu ciri-ciri orang ikhlas, paham apa saja ciri-ciri orang ikhlas, itu jangan sampai menjadikan kita sebagai penilai orang itu ikhlas atau tidak. Kita tidak berhak ya untuk menilai seseorang itu berarti. Karena ikhlas itu adalah urusan hati, yang menilai, yang berhak itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak berhak untuk menilai itu. Bagaimana? Jadikan sebagai introspeksi diri kita. Apakah ibadah atau amal soleh yang kita lakukan itu sudah masuk kategori ikhlas atau tidak? Sebagai introspeksi diri saja. Karena kalau kita menilai orang lain, ya kita kan belum tentu lebih baik dari orang lain, atau orang lain itu ya lebih baik dari kita, kan begitu. Baik, ciri-ciri orang ikhlas itu yang pertama adalah apa yang dilakukan itu kontinu atau berkelanjutan.
istiqomah. Tidak hanya 1 kali, tidak hanya 2 kali, dan tidak hanya 3 kali. Jadi terus menerus berkelanjutan. Kalau hanya 1 kali atau 2 kali itu masih tanda tanya. Tapi ketika dia itu sudah kontinu melakukan sesuatu atau melakukan ibadah, itu sudah masuk kategori ikhlas. Makanya benar dan populer di kalangan orang Arab itu, maka nalillah dama wattasola wa makana li ghairillah in qata'a wan fasola. Sesuatu yang memang ketika dikerjakan itu harapannya karena Allah Subhanahu wa taala, dama wattasola, pasti akan langgeng, kekal, dan terus menerus. Tapi sebaliknya, ketika sesuatu dikerjakan karena selain Allah, maka in qata'a wan fasola, terputus dan tidak akan berlanjut. Jadi itu ciri yang pertama. Kemudian ciri yang nomor 2 adalah orang yang ikhlas itu yakin bahwa ibadahnya atau amal perbuatan yang dilakukan itu dimonitor, selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-basir. Bagaimana ibadah yang kita lakukan atau amal perbuatan yang kita lakukan? Tentunya amal ibadah yang kita lakukan dengan cara ihsan. Dengan cara ihsan, kalau definisi ihsan secara bahasa itu kan berbuat baik. Tapi yang di sini, maksud yang di sini adalah secara istilah. Jadi ihsan secara istilah itu bagaimana? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi kita beribadah kepada Allah itu seakan-akan kita melihat Allah. Apakah bisa? Bisa, tapi sulit buat kita. Sangat sulit. Ya, sangat sulit ya. Sangat sulit buat kita. Tapi ada solusi yang kedua. Bagaimana? Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kita tidak bisa untuk menghadirkan atau melihat Allah seakan-akan melihat Allah, ya sudah, kita pakai yang nomor 2, seakan-akan Allah melihat kita. Kalau ini kita amalkan, insya Allah dalam hati kita benih ikhlas itu akan tumbuh dengan sendirinya. Jadi itu yang nomor 2. Kemudian yang ketiga, itu menganggap pujian dan celaan sama saja, tidak ada pengaruhnya. Dipuji dan dicela tidak ada pengaruhnya, karena yang diharapkan itu adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kata-kata itu, bagaimana dipuji tidak terbang, ya dicela tidak tumbang, gitu ya, banyak ada kata-kata begitu. Jadi itu yang nomor 3. Kemudian yang nomor 4 adalah melupakan amal baik yang telah dilakukan. Kadang seseorang ketika pertama kali melakukan sesuatu atau melakukan ibadah, itu sudah ikhlas, sudah niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena berjalannya waktu, berjalannya hari, kemudian ya bulan, kemudian masuk ke tahun, akhirnya bisa diingat perbuatan baiknya dan diceritakan ke orang. Kalau bukan saya, nah ini kalau sudah keluar kata-kata seperti itu, berarti dalam perjalanan apa ya, yang awalnya itu ikhlas, akhirnya bisa menjadi tidak ikhlas karena amal perbuatan yang baik masih diingat. Jadi lupakan sudah. Artinya kita tidak boleh menyebut-nyebut, tidak amal boleh, yang kita sudah dilupakan. Jadi amal perbuatan baik dilupakan. Ini kadang kita akan senang. Jadi ketika ada amal baik yang kita lakukan, bangga, bangga. Kadang diceritakan kemana-mana. Ya, apalagi sampai ini ya, sekarang. Kalau dulu mungkin masih zamannya tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan bisa viral. Nah, kan begitu ya, bisa menjadi viral. Ya, jadi dilupakan. Perbuatan baik itu dilupakan. Dan yang terakhir itu tadi sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Nur Rahmat, itu adalah hubbud dunya. Jadi ada hadis Nabi mengatakan hubbud dunya ra'su kulli khoti'atin. Cinta dunia itu adalah pangkal dari semua kesalahan. Pasti salah sudah. Jadi kalau tadi itu
mengeluh dan sebagainya, itu kan berarti kan ada benih. Nah, itu kan cinta dunia. Meskipun ya tidak wah lah cintanya, hanya sedikit. Jadi memang masalah keikhlasan ini karena urusan hati. Jadi ya gampang-gampang sulit lah. Gampang-gampang sulit. Makanya ketika kita itu mau berusaha ikhlas, jadi harus al-ikhlas bitakhallus. Jadi ikhlas itu bitakhallus. Bagaimana? Dengan berusaha terus-menerus untuk ikhlas. Karena sesuatu yang kita kerjakan itu tidak instan. Pasti perlu proses. Tidak apa-apa pertama, kedua memakan tidak ikhlas, ya silakan, tidak apa-apa. Tapi karena dengan latihan, riyadhah, terus-menerus kita melakukan kebaikan atau ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, itu pada akhirnya keikhlasan akan kita dapat. Jadi itu mungkin yang bisa saya jelaskan, menjawab pertanyaan dari siapa? Adik Dela. Ya, dari Adik Dela terkait ciri-ciri orang ikhlas. Kami kembalikan ke Ibu moderator, Ibu Laila. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Saiful Umam, Guru PAI SMP 6 Kota Probolinggo, yang sudah menyampaikan tadi tentang ciri-ciri orang yang ikhlas itu. Jadi salah satu dari ciri-ciri tadi yang masih saya ingat adalah yang pertama yaitu apa tadi? Ata'budallaha ka'annaka tarahu. Bukan, yang pertama. Jadi berkelanjutan. Ibadahnya itu selalu berkelanjutan, dan ini bisa nyambung dengan yang ketiga tadi dan juga yang disampaikan oleh Pak Nur Rahmat, bahwa ketika dia melakukan sesuatu kalau ikhlas maka dia akan kontinuitas alias istiqomah. Jadi tidak suka dimarahi tadi, maksud dicela. Jadi ketika seseorang melakukan sesuatu, pertamanya ikhlas. Ya, awalnya ikhlas, tapi satu kali waktu dia dicela oleh orang lain dengan yang dia dilakukan. Kemudian dia mutung alias mutung istilahnya ya. Ngambek akhirnya dia tidak mau melakukan itu lagi. Nah, itu namanya bukan orang ikhlas karena tidak kontinuitas, tidak istiqomah tadi ya. Jadi ketika kita benar-benar menjadi seorang ikhlas itu, maka kita akan melakukan segala sesuatu, baik itu dipuji atau tidak, dicela atau tidak, maka kita akan tetap melaksanakan hal itu seperti ibadah yang kita lakukan setiap harinya. Oke, terima kasih. Mungkin ini sudah bisa menjawab untuk Adik Dela. Iya, sudah. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi atau tidak yang diceritakan lagi, mungkin bisa kita lanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu tentang apa sih nilai keikhlasan kita dalam pandemi ini. Sudah masuk pada materi yang paling inti ya. Intinya bagaimana sih nilai keikhlasan kita dalam menghadapi masa pandemi ini. Nah, materi ini akan disampaikan oleh Ibu Miftahul Jannah MPDI, Guru PAI SMP Negeri 6 Kota Probolinggo. Sebelum masuk pada pembahasan yang akan disampaikan oleh Ibu Miftahul Jannah, mungkin akan saya berikan kesempatannya terlebih dahulu kepada Adik Thayyibah Ilya yang sudah hadir bersama kita, untuk menceritakan pengalamannya tentang keikhlasannya di masa pandemi ini. Monggo silakan kepada Adik Thayyibah. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Di sini saya akan bercerita pengalaman saya mengenai sebuah keikhlasan yang terjadi di masa pandemi. Tepatnya beberapa bulan yang lalu saat saya masih duduk di kelas 8 semester 2. Pada saat itu proses pembelajaran masih dilakukan secara full daring di rumah. Sebagai seorang siswa, saya pastinya tidak akan terlepas oleh tugas-tugas sekolah. Pasti. Pada suatu hari, tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru saya masih banyak yang belum saya kerjakan. Tugas-tugas tersebut menumpuk karena setelah tugas tersebut diupload, saya tidak langsung mengerjakannya, dikarenakan saya sedang sakit. Nah, dari sekian banyak tugas-tugas tersebut, ada beberapa tugas yang tidak saya pahami. Padahal pada waktu itu saya sudah membaca buku paket dan materi yang di-share oleh guru saya.
Karena saya nggak paham-paham dan badan saya pun masih kurang fit, akhirnya saya putus asa untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Kemudian keluarlah kata-kata keluhan dari mulut saya. Pada waktu itu saya mengeluh seperti ini. Kenapa sih harus ada pandemi seperti ini? Gara-gara pandemi, aku kan jadi gak bisa sekolah. Aku jadi gak bisa belajar sama guru-guru. Akhirnya gini deh, tugas-tugas malah numpuk dan gak bisa aku kerjain. Ternyata ketika saya mengeluh, ibu saya mendengar keluhan tersebut. Ibu saya mendekati saya dan duduk di samping saya. Pada saat itu ibu saya bilang, belajar itu adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sedang menjalankan perintah, apalagi itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus melakukannya dengan sabar dan ikhlas. Lalu ibu saya bertanya kepada saya, selama ini Iil belajar ikhlas apa enggak? Ya saya jawab, ikhlas. Lalu ibu saya berkata, lah kalau memang Iil ikhlas dalam menuntut ilmu, seharusnya Iil gak mudah mengeluh dan gak mudah putus asa. Karena ikhlas itu bukan sekedar tentang ikhlas tentang memberi, tapi ikhlas itu juga sebuah proses. Yang kalau Iil memang ikhlas menjalani suatu proses, Iil gak akan mudah ngeluh dan melakukannya semata-mata karena Allah. Itu baru namanya menuntut ilmu dengan ikhlas. Saya terdiam dan merasa tertampar pada saat itu. Karena saya bilang saya ikhlas, tetapi perbuatan yang sudah saya lakukan dengan mengeluh itu menunjukkan suatu ketidakikhlasan dalam diri saya. Lalu ibu saya berkata, jangan pernah mengeluh karena dengan adanya pandemi ini gak hanya berdampak pada kamu saja, berdampak kepada banyak orang. Setelah mendengar kata-kata ibu saya yakinkan dalam hati saya, belajar apapun itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya berjanji akan melakukannya dengan ikhlas. Setelah itu saya mencoba untuk mengerjakan tugas-tugas saya lagi dengan hati yang sudah berjanji itu. Saya mencari referensi dari berbagai sumber pada waktu itu, dan alhamdulillah tugas-tugas tersebut bisa saya selesaikan dengan sangat baik dan hasilnya pun memuaskan. Saya sangat bersyukur pada waktu itu. Ibu saya bilang bahwa di balik pandemi ini ada hikmah. Saya ingin bertanya, Bu, hikmah seperti apa yang terkandung di dalam pandemi ini? Oke. Terima kasih. Terima kasih kepada Adik Thayyibah Ilya. Nah, pengalaman yang bagus ya. Jadi pengalamannya dia pada masa pandemi ini, dia merasa pada saat diberikan tugas-tugas yang banyak, karena dia memang keadaannya sakit, maka dia telat atau tidak meninggalkan tugasnya pada saat sakit dan akhirnya menumpuk tugasnya. Kemudian dia mengeluh karena tidak memahami tugas-tugasnya. Kemudian alhamdulillah ada seorang ibu yang bisa menasehatinya. Nah, ini tadi Adik Thayyibah bertanya, bagaimana sih hikmahnya dan apa hikmah yang terkandung dalam masa pandemi ini terkait tentang ikhlas. Oke. Untuk pembahasan ini akan disampaikan atau dijawab langsung sekaligus akan dijelaskan oleh Ibu Miftahul Jannah MPDI, guru PAI dari SMP Negeri 6 Kota Probolinggo. Monggo Ibu, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya sampaikan keluh kesah dari adik atau Ananda Thayyibatul Ilyah, ya, saya ucapkan terima kasih dulu kepada Ibunda Thayyibatul Ilyah ya, yang mampu memberikan nasihat dan mampu menyadarkan adik untuk kembali belajar
termotivasi dengan apa yang Ibu sampaikan tadi. Ini luar biasa ya. Luar biasa sekali dalam membimbing dalam kondisi pandemi ini. Memang tidak mudah untuk belajar. Betul. Walaupun bisa sebenarnya diakses dari internet materi-materi ya ataupun apa ya, itu sangat mudah sekali dengan waktu yang singkat, belajar yang singkat dengan lewat online itu sangat mudah. Tetapi mungkin ada titik kejenuhan karena memang tidak ada tatap muka dengan gurunya, sehingga dia tidak mampu memahami materi yang disampaikan lewat online itu dengan baik, sehingga Adinda ini mengalami banyak kesulitan dan mungkin juga dialami oleh siswa-siswi yang lainnya. Sisi kekurangannya memang belajar daring ini bisa juga menghabiskan data internet ya, atau akses internet yang kurang baik ya, terlalu jarak juga ya mungkin yang kurang baik sehingga sinyal terputus-putus, jaringan ya, kemudian lebih banyak tugas-tugas seakan-akan seperti itu, karena memang tidak ada penyelesaian yang maksimal dengan kalau kita bandingkan dengan tatap muka. Kalaupun kita menyampaikan materinya secara virtual, itu terkendala terkadang dengan banyak suara dari teman-teman atau dari siswa-siswi yang berbenturan dengan waktu yang bersamaan sehingga kurang maksimal. Itu sisi kekurangannya di masa pandemi, belajar di masa pandemi. Kemudian sebenarnya ada sisi kelebihannya. Di antaranya tadi itu belajar tepat ya, tidak usah ke sekolah, lewat online bisa akses materi, bisa akses juga kesulitan-kesulitannya apa ya, dan mampu mandiri ya. Jadi kalau kemarin dengan Bapak Ibu guru secara tatap muka ada agak malas-malasnya ya, tapi dengan adanya pandemi ini membuat adik-adik atau siswa-siswi kita itu belajar mandiri bagaimana dia menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik di rumah walaupun keadaan terbatas ya. Rasa ingin tahunya itu lebih banyak kalau menurut saya ya. Gitu ya, benar ya, adik rasakan itu ya? Benar. Iya, benar sekali ya. Kemudian di sisi lain pembelajaran di masa pandemi ini sebenarnya sudah ada banyak juga kemajuan di bangsa Indonesia ini ya, dengan menggunakan IT, sudah tidak gaptek lagi ya. Saya pun sebagai guru awalnya ya gaptek ya, gaptek juga ya, masih belajar juga bagaimana ini memberikan materi lewat Google Classroom atau lewat Google Meet dan sebagainya. Itu kita pun juga belajar untuk itu. Namun dengan pembelajaran jarak jauh ini juga sebenarnya banyak hikmah, banyak manfaatnya juga, banyak gunanya juga bagi kita. Kemudian Adik Thoyibah tadi pertanyaannya mengenai hikmahnya ya, dari semua yang kita dapat dari dampak pandemi COVID-19 ini, banyak hikmah yang kita dapatkan ya. Yang pertama, dapat meningkatkan kualitas ibadah ya. Dapat kita rasakan di saat kita sebelum pandemi sibuknya luar biasa ya, sibuk dengan aktivitas kita masing-masing, sehingga tak jarang ya kita pun juga tidak kontrol ya kepada tugas dan kewajiban kita sendiri, yang khususnya yang di rumah ini, pendidikan yang di dalam rumah ya. Misalnya seperti orang tua ya yang banyak menghabiskan waktu di luar, belum sempat dan kurang sempat ya memperhatikan mendidik anaknya ya di rumah untuk belajar, untuk beribadah dan sebagainya, itu masih sedikit ya. Jadi durasinya itu lebih sedikit. Tetapi dengan adanya pandemi ini ya, banyak hikmah di balik itu ya. Contohnya seperti mengajak anaknya misalnya sholat 5 waktu dengan berjamaah ya, belajar Al-Quran bersama, doa bersama ya. Bahkan nasihat-nasihat yang luar biasa seperti adik tadi ya dapatkan ya dari seorang ibu yang luar biasa ya. Mungkin sebelumnya tidak dapat itu, iya kan? Iya Dek ya. Ya, mungkin karena sudah melihat anaknya belajar ya dibiarkan saja karena sudah belajar kelihatannya. Tapi setelah adanya belajar jarak jauh atau daring ini, tahu merasakan orang tua itu berapa susahnya ya belajar di masa pandemi ini. Itu. Kemudian
di antara hikmah yang lain, kita sangat menjaga kebersihan, ya, kebersihan diri kita, lingkungan rumah kita atau lingkungan sekitar, dan bahkan lingkungan secara luas, ya. Dimanapun kita sering cuci tangan 20 detik, masuk ke mall, masuk ke pertokoan, ya. Dimanapun tempat-tempat selalu tersediakan cuci tangan, ya. Dan kemana-mana pun kita juga bawa hand sanitizer, ya. Itu dalam rangka menjaga kebersihan, ya. Dan misalnya seperti kita dalam melaksanakan berwudu, ya, kita mau melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau mungkin kemarin kita enggan untuk melaksanakan sunnah-sunnah wudu, misalkan, ya, mencuci muka terlebih dahulu, ya, menghirup air ke dalam hidung, ya, berkumur, kemudian menyela-nyelakan air di tangan dan di kaki, itu nyaris kita tidak lakukan. Tetapi di saat pandemi ini, dengan ilmu yang sudah kita dapatkan, ternyata menyadarkan kita untuk selalu hidup bersih, ya. Ternyata Islam itu jawaban yang paling tepat sekali, ya, di dalam masa pandemi ini tentang kebersihan dan lain sebagainya, ya. Nah, itu karenanya kita sekarang lakukan itu, ya, lakukan sunnah-sunnah berwudu itu, menghirup air, kemudian itu semua mengantarkan kita kepada hidup bersih dan terhindar dari wabah atau penyakit apapun, ya, karena kita suka menjaga kebersihan, ya. Itu diantaranya hikmahnya di masa pandemi ini. Selanjutnya, populasi udara di jalanan atau di jalan-jalan ini sangat menurun, ya. Jadi udara itu menjadi sehat. Kenapa? Karena tidak banyak, ya, polusi yang ada di jalanan, ya, karena banyaknya kendaraan atau motor yang suka lulu lalang itu yang bisa membuat udara ini tercemar. Ini sangat berkurang sekali. Kenapa? Karena kalau kita berada di dalam rumah, sedikit sekali aktivitas, ya, untuk memenuhi protokol kesehatan, kita sekarang sudah nggak begitu sering-sering keluar, ya, tetap menjaga kesehatan, gitu, ya. Nah, sesuai anjuran pemerintah juga prokes kita jalankan, memakai masker misalnya, ya, cuci tangan, jaga jarak, ya, jaga kebersihan dan lain sebagainya. Itu kita sudah menjadi hal yang biasa sekarang. Kalau mungkin yang kemarin-kemarin tidak terlalu biasa, ya, betul, ya. Seperti memakai masker, ya. Mungkin juga nanti setelah pandemi ini kita sudah terbiasa juga memakai masker, gitu. Ya, ini hikmah di balik pandemi, ya. Dan juga sudah terbiasa juga jaga kebersihan, gitu, ya. Itu saya rasa itu. Kemudian memperkuat solidaritas menuntut ilmu, seperti tadi sampaikan tadi itu, ya. Jadi kita memperkuat, ya, kesadaran, ya, untuk menuntut ilmu walaupun terbatas jarak, ya, terbatas waktu dengan guru, ya, tetap kita terus, ya, semangat, optimis untuk menuntut ilmu, karena ilmu itu tadi adik sampaikan adalah kewajiban, ya, yang Allah, ya, anjurkan kepada kita. Kemudian menjaga diri untuk tidak melalui kontak langsung, ya, khususnya dengan selain muhrim kita, ya. Kalau kemarin ketemu teman yang bukan muhrimnya cipika-cipiki, mohon maaf, ya, ini adik remaja khususnya, ya, pergaulan yang begitu bebas, ya, itu kalau dibilangi orang tua atau guru mungkin tidak begitu memperhatikan itu. Tapi sekarang jangankan untuk cipika-cipiki, ya, untuk bersalaman saja sudah bisa mampu menjaga jarak. Nah, ini hikmah di balik pandemi. Luar biasa ajaran Islam itu, ya, luar biasa, ya. Kemudian menjaga diri untuk sudah, ya, sudah itu. Nah, ini anak-anakku, ya, yang ibu sampaikan pada kegiatan 1 jam mengudara ini, ya, di antara salah satu dari hikmah yang saya sebutkan itu, mari kita lakukan sebaik mungkin, ya. Mudah-mudahan Allah cepat, ya, mengangkat wabah ini atau ujian ini, ya, sehingga kita bisa dapat belajar tatap muka kembali dengan normal. Amin. Ya. Amin. Jangan lupa, ya, tetap kita berdoa, ya. Berdoa, semua ini Allah berikan dan semua ini juga yang Allah angkat, Allah yang mampu menyelesaikan semuanya ini, ya. Harus ada kekuatan doa dari kita setiap waktu, ya,
mudah-mudahan nanti sudah bisa tatap muka kembali ya. Dan alhamdulillah saya bersyukur ini sudah mulai untuk 50% uji coba tatap muka. Kita banyak bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan ini langsung terus berlanjut dan bisa normal kembali. Amin. Itu Amin. Ibu yang saya sampaikan. Mungkin ada sesuatu yang mungkin masih ada ya yang bisa ditanyakan atau apa, monggo silakan. Oke, terima kasih kepada Ibu Miftahul Jannah yang sudah menyampaikan tentang hikmah ikhlas dalam masa pandemi ini. Jadi ketika kita sudah bisa menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, ikhlas terhadap ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala di masa pandemi ini, maka kita harus menerimanya ya, harus menerimanya, kemudian melakukan segala sesuatu ya dengan ikhlas. Jadi tetap mengikuti segala aturan yang ada. Jadi mungkin kalau kita ikhlas akan adanya pandemi ini, maka kita akan melakukan prokes dengan baik, pastinya dengan memakai masker, tetap memakai masker kemanapun saja kita bepergian, kemudian kita selalu senantiasa mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Itu sebagai bentuk keikhlasan kita terhadap apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya pandemi Covid-19 pada saat ini. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari para pendengar yang ada di luar, Mas Dewa? Baik, coba kita lihat kembali ya Ibu Laila. Ini Ya. sudah masuk 2 pertanyaan Bu Laila. Cuman sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita izin break terlebih dahulu. Ya. Memberi kesempatan buat yang di rumah untuk bisa prepare yang lain ya Bu ya. Oh ya. Tetap di 101,7 FM kita akan break sejenak Mitra Suara Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Kota Probolinggo, sebagai ikhtiar memutus mata rantai penyebaran COVID-19, pemerintah Kota Probolinggo memfasilitasi vaksinasi COVID-19 untuk warga usia 18 tahun ke atas. Bagi Anda yang belum vaksin, segera akses layanan vaksin di puskesmas di wilayah saudara sekalian dan klinik atau tempat pelayanan kesehatan yang ditunjuk Dinas Kesehatan Kota Probolinggo untuk menyediakan pelayanan vaksin untuk masyarakat. Vaksin ini tidak berbayar, alias gratis. Jadi, jangan takut divaksin. Saya sudah divaksin. Mari berpartisipasi dalam upaya terbentuknya herd immunity agar roda perekonomian kembali pulih dan anak-anak bisa bersekolah kembali tanpa rasa was-was. Saya Habib Hadi Zainal Abidin, Wali Kota Probolinggo, mengajak masyarakat yang menjadi sasaran vaksin untuk memenuhi panggilan di pos-pos pelayanan vaksinasi terdekat. Ingat, vaksin tidak mencegah kita terinfeksi COVID-19, tapi meminimalkan kemungkinan terjadinya gejala berat jika terinfeksi. Satu-satunya cara agar terhindar dari COVID-19 adalah disiplin mematuhi protokol kesehatan kapanpun, dimanapun Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarana hiburan dan informasi 101,7 Radio Suara Kota Probolinggo. Baik Mitra Suara Kota, masih bersama 1 jam pentas mengudara bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo ya Mitra. Nah, Bu Laila izin melanjutkan, tadi kita sudah masuk di sesi tanya jawab. Nah, ini di WhatsApp Suara Kota 081336460000 sudah ada sudah pertanyaan nih Bu. Boleh saya bacakan ya Bu ya? Iya, silakan Mas Dewa. Terima kasih Kayana nih dari SMP 4, Kayana namanya, bertanya, mengapa sih Bu kita harus ikhlas dan apa yang terjadi kalau kita tidak ikhlas? Nah, begitu Bu Laila. Nanti satu pertanyaan kita akan bahas setelah ini ya Bu ya. Oke. Silakan Ibu. Terima kasih Mas Dewa. Ini ada pertanyaan dari siswi ya, namanya Ananda Kayana dari SMP Negeri 4. Mengapa sih kita harus ikhlas dan apa dampaknya jika kita tidak ikhlas? Monggo bisa disampaikan oleh salah satu dari narasumber kita. Monggo Bapak Nur Rahmat. Ya. Silahkan. Terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali yang telah disampaikan dari Ananda Kayana tentang kenapa sih kita harus ikhlas. Tadi di segmen pertama tadi sudah kita sampaikan bahwasanya seluruh
perbuatan kita, amal kita yang tidak dilambari dengan keikhlasan itu seperti halnya jasad tubuh yang tanpa ruh, sehingga amal-amal perbuatan kita akan tidak ada gunanya, Sia-sia. akan muspro, akan sia-sia. Karena tubuh kalau tidak ada ruhnya, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sama halnya seperti amal kita. Kalau amal kita tidak ikhlas, itu tidak akan berguna sama sekali. Seperti halnya yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikamnya. Al-a'malu suratun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlas fiha. Jadi ikhlas ini adalah ruh dari amal-amal kita. Ketika amal kita ini tidak ada ruhnya, tidak ada keikhlasannya, maka amal kita tidak ada gunanya. Itu mungkin kenapa sih kita harus ikhlas, itu jawabannya mungkin. Terima kasih Bapak Nur Rahmat. Ini untuk Ananda Kayana ya. Ananda Kayana tadi jawaban dari Bapak Nur Rahmat bahwa kita memang harus ikhlas karena keikhlasan itu adalah merupakan ruh dari amal kita. Jadi ketika kita beramal dengan tidak ikhlas atau tanpa keikhlasan, maka amal yang kita lakukan adalah merupakan amal yang sia-sia. Oke, selanjutnya mungkin pertanyaan yang selanjutnya. Nambah yang tadi. Oh, silakan, Oh, Pak. masih mau nambah. Monggo. Terkait pertanyaan kenapa kok harus ikhlas. Jadi ikhlas itu merupakan sebuah syarat amal itu diterima atau tidak. Jadi kalau katanya Pak Nur Rahmat tadi ruh, memang ikhlas itu sebagai ruh, jadi juga sebagai syarat dari amal perbuatan itu diterima atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhlas itu bisa membawa kita itu terhadap kehidupan yang tentram dan bahagia. Makanya manusia dalam mengarungi kehidupan di dunia dan nanti di akhirat itu ada 4 golongan. Jadi yang pertama itu adalah sa'idun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Bahagia di dunia, celaka di akhirat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Celaka di dunia, bahagia di akhirat. Yang ketiga adalah syaqiyun fid dunya wal akhirah. Sama-sama celaka di dunia dan di akhirat. Dan yang nomor 4 ini yang mungkin didapatkan oleh orang yang ikhlas itu, yaitu sa'idun fid dunya wal akhirah. Sama-sama senang, tentram, bahagia di dunia dan insya Allah di akhirat juga begitu. Terima kasih Ibu Laila. Ya, terima kasih pada Pak Saiful Umam ya, tadi menambahkan sedikit tentang mengapa kita harus ikhlas, karena memang ikhlas adalah merupakan suatu syarat agar amal kita diterima dan menjadikan kita hidup menjadi tentram. Harapan kita kan menjadi golongan yang keempat ya, sa'idun fid dunya wal akhirah, akhirnya bahagia di dunia dan di akhirat. Ya, terima kasih. Mungkin ini yang bisa kami jawab dari pertanyaan Ananda Kayana. Bisa dilanjut? Baik, terima kasih Bu Laila. Setelah tadi Kayana siswi SMP 4, sekarang ke orang tua Bu. Mungkin orang tua murid ya, salah satu murid dengan Bapak Dimas di sini. Assalamualaikum. Saya seorang ASN. Setelah mendengarkan paparan dari narasumber tadi, saya menjadi bingung. Pasalnya setiap tugas yang saya kerjakan harus diikuti dengan upload foto-foto kegiatan yang saya lakukan. Ya, dokumentasi. Nah, pertanyaannya, apakah nilai-nilai keikhlasan yang saya lakukan menjadi hilang gara-gara upload foto-foto kegiatan tersebut? Terima kasih. Ya, Monggo, terima Ibu kasih. Laila. Ya, terima kasih Mas Dewa. Nah, ini menarik sekali ya. Jadi pertanyaannya adalah ada ibu atau bapak tadi? Bapak Dimas. Oh, Bapak Dimas tadi mengatakan bahwa ketika beliau bekerja, beliau dituntut untuk mendokumentasikan apa yang dikerjakannya dan kemudian diupload. Nah, apakah dengan mendokumentasikan dan menguploadnya itu adalah merupakan sebuah apakah tidak mencela menghilangkan rasa keikhlasannya beliau gitu? Monggo bisa dijawab. Baik, mungkin saya ingin jawab dulu. Oh, oke. Ya. Monggo sih. Memang untuk
tuntutan pekerjaan saat ini, tidak hanya tugas pokok yang harus kita lakukan, tetapi ada tugas-tugas pendamping yang harus kita penuhi. Ya, misalkan tadi itu melaporkan setiap kegiatan, ya. Apalagi di masa pandemi ini, kalau tidak dengan Sherlock atau apa, ya, kita tidak akan bagaimana bisa memenuhi tuntutan atau memenuhi kita tahu ya aktivitas kita apa gitu ya, karena memang sudah tidak ada tatap muka langsung. Jadi bagaimana penilaiannya dan lain sebagainya itu kita memang ada tuntutan untuk ke sana. Ya, kita harus menyadari itu agar kita apa yang kita lakukan ini menjadi ikhlas, karena semua situasi yang seperti ini tidak pernah kita bayangkan, tetapi ini rencana Allah dan tidak bisa kita tolak, tetap terjadi. Karenanya ya kita harus memenuhi apa tuntutan kerja kita di masa ini gitu. Jadi agar kita ikhlas ya harus kita pahami dulu situasinya berbeda dengan yang kemarin. Nah, untuk kesempurnaannya ya harus ada Sherlock, harus ada laporan harian misalkan ya, tuntutan yang lain-lain selain tugas pokok kita. Kita pun juga beda mengajarnya, misalkan sebagai guru ya sudah daring ya, tidak langsung tatap muka misalkan ya, itu perlu kita sadari. Dan insya Allah kalau menyadari hal ini dengan situasi kondisi seperti ini, kita akan ikhlas juga. Mungkin pada awal-awalnya kita merasa berat ya, harus misalkan seperti absen, kita harus awal tuh kalau saya ingat 4 kali ya, bagaimana kita absen 4 kali ya, kita masih di dalam kelas lagi enak-enak mengajar ya, lagi serius banget ya, fokus kepada pembelajaran, kegiatan belajar mengajar, kita harus Sherlock ya, berderinglah atau alarm kita bunyi ya, sehingga kita juga tidak nyaman seperti itu di depan murid ya, tidak nyaman kita sendiri. Tapi lama kelamaan karena itu disadari oleh anak-anak dan kita sendiri menjadi familiar, sudah tidak ada kendala apapun gitu ya. Setelah itu menjadi nyaman dan tidak merasa dihantui oleh ketidakikhlasan. Saya rasa begitu Bu. Ya, insya Allah sudah ikhlas ya. Ya, terima kasih pada Ibu Miftah. Jadi karena memang tuntutan kita zaman sekarang adalah untuk mendokumentasikan dan menguploadnya ya, jadi ya itu memang merupakan sebuah tugas yang kita harus lakukan. Dengan adanya tugas itu, kita melaksanakan tugas itu dengan baik, itu berarti kan menunjukkan bahwa kita ikhlas dalam melakukan pekerjaan. Jadi bukan masalah kita tidak ikhlas karena dipamerkan dan lain sebagainya, bukan, tapi memang karena itu sebuah tuntutan yang harus kita penuhi, karena memang zaman sekarang zamannya sudah harus dokumentasi, harus upload dan sebagainya. Nah, seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan tentang pertanyaan dari Bapak Dimas. Kembalikan Mas Dewa, monggo. Ibu Laila, sayangnya kita sudah sampai di penghujung acara di program Peda 1 Jam Mengudara. Ya. Monggo Ibu bisa diberikan simpulan akhir yang bisa disampaikan dari pemateri atau dari Ibu Laila, silakan. Okay. Terima kasih Mas Dewa. Sedikit akan saya sampaikan tentang simpulannya ya, yaitu ikhlas adalah kita melaksanakan segala sesuatu itu itu dengan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara al-ikhlas bitakhallus, dengan berusaha untuk selalu ikhlas, dan juga kita melaksanakan segala sesuatu dengan cara ihsan, merasa bahwa apa yang kita lakukan itu adalah atau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya juga memberikan kesempatan Mas Dewa kepada Bapak Ibu guru narasumber yang di sini untuk memberikan closing statement-nya sedikit gitu nggih Mas Dewa. Silakan. Monggo kepada Bapak Nur Rahmat terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Di sini kita garis bawahi bahwasanya ikhlas itu bukan minimalis, tapi ikhlas itu adalah maksimalis. Jadi gak ada kata biar sedikit asal ikhlas. Ikhlas itu adalah banyak. Kemudian cintai Allah melebihi cinta kepada dunia. Jangan bangga bila dipuji dan jangan marah bila dicela. Artinya dipuji atau dicela, sikap kita tidak berubah. Itu mungkin dari kami. Yeah. Terima kasih. Selanjutnya pada Ibu Miftah. Terima kasih. Tetap optimis ya. Apa yang menjadi rencana Allah dengan situasi seperti ini, insya Allah terbaik untuk kita semuanya, dan insya Allah tetap
cepat angkat ya wabah ini menjadi hikmah, menjadi rahmah bagi kita semua. Ya, optimis, ikhtiar dan tawakal Iya, betul. intinya. Oke. Monggo selanjutnya Pak Umam. Terima kasih atas waktunya. Terus lakukan ibadah dan amal soleh sampai kita menemukan keikhlasan. Jangan berhenti. Al-ikhlas bitakhallus. Ikhlas dengan cara kita semangat atau terus menerus supaya mencapai keikhlasan. Yang tidak boleh itu kalau dalam Al-Quran 2, aba wastakbar, enggan atau merasa tidak butuh kepada Allah. Itu yang harus kita jauhi dan tidak boleh ada pada diri kita. Mungkin itu Ibu Laila, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami dan terima kasih pada Pak Ibu narasumber. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan dan terima kasih juga pada para pendengar Suara Kota Probolinggo, Suara Kota Probolinggo dan juga para pemirsa FB Suara Kota Probolinggo. Ini kami dari tim MGMP PAI Kota Probolinggo. Sudah sedikit memberikan tentang nilai keikhlasan dalam masa pandemi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat fitini wa dunya wal akhirah. Ya, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan kepada Mas Warahmatullahi Dewa. wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lailatul. Mohon maaf juga kepada mitra Suara Kota yang sudah bergabung. Tadi sudah ada Bapak Muhammad Azizi, ada juga Muhammad Sultan yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada juga yang dari telepon Bu Laila. Tapi mohon maaf kita sudah sampai di penghujung acara. Ya. Mungkin nanti ada kesempatan lain kita bisa membuka 1 jam pendas lagi ya Bu ya. Ya, nggih. Terima kasih Bu Laila sekali lagi kepada Sama-sama. Bapak Nur, Ibu Miftahul, Bapak Saiful, ada Adik Dela juga. Say hi boleh Adik Dela dan Ilyatul ya tadi ya. Ilyatul, terima kasih sudah bergabung di Radio Suara Kota, termasuk juga pendengar di Facebook dan YouTube. Kita masih ada program pendas kembali besok di hari Kamis dengan topik kebijakan dan informasi pendidikan dasar. Tetap di jam 1, tetap di Radio Suara Kota Probolinggo, tetap di Facebook dan di YouTube. Matur suwun sekali lagi. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Salam sehat. Sarana hiburan dan informasi 101,7 Radio Suara Kota Probolinggo.